sampaikan sama apa yang kita cocokkan di sistem. Nah, itu yang jadi acuan kita untuk melaporkan transaksi tersebut melaporkan transaksi tersebut ke sistem seperti itu. Nah, jadi selain kita mendengarkan apa yang nasabah sampaikan, kita juga melakukan cross-checking berdasarkan sistem. Seperti itu. Nah, kemudian di sini melakukan konfirmasi ulang atas permasalahan yang disampaikan oleh nasabah. Pertama, misalkan tadi ya, uang tidak keluar tapi rekening terdebit. Nah, kalau misalkan bapaknya ini nggak bawa truk kan tuh lebih repot ya. Jadi kita konfirmasi lagi, oh Pak, Bapak benar ya Pak ya, transaksi 1 juta, Pak tanggal segini, Bapak transaksi misalkan ada 3 kali, ini transaksi yang keberapa nih Pak, yang uangnya nggak keluar tapi rekeningnya terdebit, seperti itu. Kita gali, ternyata, oh yang kedua, berarti yang ini yang kedua. Nah, yang kedua kita laporkan, nah bisa. Nah, berarti kan konfirmasi ulang atas permasalahannya. Nah, pada saat kita sudah laporkan, pada saat tadi sudah kita laporkan ke kita laporkan ke sistem, nanti otomatis akan diselesaikan oleh unit penyelesai terkait dengan pengaduan tersebut. Bentar ya. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk tadi ada service recovery. Service recovery itu apa sih sebenarnya? Tadi kan sempat aku ada mention ya. Service recovery itu adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk mengembalikan kepercayaan atau mempertahankan nasabah setelah terjadinya keluhan atas produk atau layanan bank. Pertama, tingkat retensi yang lebih tinggi, kemudian mencegah customer pergi dan pindah ke kompetitor atau ke bank lain, kemudian meningkatkan rekomendasi, memperbaiki kepercayaan dan tingkat pembelian kembali yang lebih tinggi. Misalkan, pada saat service recovery dia mengganti kartu ATM di cabang. Cuman kartu ATM-nya itu setelah 1-2 hari berganti itu masih belum dapat digunakan. Oke, nasabah akhirnya menghubungi call center 14.000 atau email, karena pada saat melakukan transaksi di mesin ATM itu muncul silakan hubungi Mandiri Call 14.000 atau ke cabang terdekat. Seperti itu. Nah, akhirnya dari misalkan si cabang ini sudah mendapatkan email nih gitu kan, terusan dari kontak poin lainnya gitu kan, untuk agar si nasabah ini di follow up kartu ATM-nya itu bisa digunakan atau enggak gitu kan. Nah, pada saat di probing atau digali, si cabang ini mengetahui nih, oh si nasabah ini Mas sudah datang, dia 2 hari, ya udah kita bantu si nasabahnya, kita melakukan service recovery, kita melakukan probing, kita melakukan kronologi dia datang ke cabang itu kapan. Nah, kita lihat nih datanya, oh kita ada penyataannya, baru kita coba langsung aktifasikan kartu tanpa nasabah harus datang ke kantor misalkan, karena memang sebelumnya sudah ada pengaktifasian kartu gitu kan, pengaktifasian kartu, dan memang kartunya itu belum bisa digunakan seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa kita gali dulu apakah masalahnya di kartu atau memang belum terrecord di sistem. Seperti itu. Nah, kita coba telepon nasabah, kita gali, itu kan meningkatkan retensinya lagi tuh kepada nasabah, bahwa oh nasabah ini merasa nih diperhatikan karena dia melakukan komplain dan kita follow up komplainnya. Kemudian di situ mencegah juga nih biar dia tuh nggak transaksi menggunakan bank lain. Seperti itu. Dan dia juga memperbaiki nih kepercayaan dia. Oh, percaya nih gitu kan, kalau misalkan aku komplain, aku bisa di-handle atau aku dihubungi kembali nih oleh pihak bank. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini teknis service recovery. Pertama, interaksi dengan nasabah melalui telepon atau kunjungan langsung. Kemudian, pertama menyampaikan permintaan maaf dan empati. Sama, permintaan maaf dan empati pasti muncul lagi. Walaupun bukan kita yang dimarahin ya. Walaupun bukan kita dimarahin, yang think positif, nasabah upset atau nasabah sedih atau nasabah sebel sama kondisi.
seperti itu. Kemudian jelaskan kembali permasalahan dan solusi yang diberikan. Nah, di sini pastikan nasabah puas dan cash flow. Jadi sebelum kita tutup telepon atau sebelum kita pergi dari rumahnya nasabah gitu kan, kita uh, kita make sure dulu nih, oh case-nya close, oh sudah selesai, oh sudah bisa seperti itu. Nah, sampaikan terima kasih untuk masukan dari nasabahnya. Sampaikan terima kasih juga, walaupun walaupun nasabahnya marah-marah juga tetap sampaikan terima kasih atas keluhan yang telah disampaikan. Yang itu pun juga nanti akan bisa menjadi perbaikan untuk kita. Nah, di sini kalau misalkan untuk nilai tambahan ya, gitu kan, untuk nilai tambahan di sini apa yang dibutuhkan nasabah, misalkan ada souvenir atau gift sebagai bentuk recovery treatment untuk pengadaan tertentu, atau misalkan ada voucher apa gitu. Nah, itu untuk added value ya, gitu kan. Kemudian melakukan follow up. Nah, kan di sini kan kalau misalkan sudah sudah cash close atau memang sudah selesai, berarti kan nggak perlu ada follow up. Cuma kalau misalkan memang dia belum cash close, gitu kan, kita lakukan follow up terus nih gitu kan, gimana udah selesai atau belum, sudah cash flow atau belum, seperti itu. Nah, follow up-nya itu bisa ke unit terkait atau bisa ke nasabahnya juga gitu. Nah, teman-teman di sini ada nih welcome complaint. Nah, touch point komplainnya itu apa aja? Kalau misalkan teman-teman mau ke cabang gitu kan Mandiri kantor cabang Bank Mandiri itu kan ada customer service. Yang memang itu pasti bukan pasti, saya yang itu memang menjadi tempat di mana teman-teman tuh bisa mengadukan keluhan atau misalkan untuk buka rekening atau apa tuh bisa di situ. Nah, selain kantor cabang Bank Mandiri, itu bisa di Mandiri Call Center 14.000. Seperti itu. Nah, bisa juga ke Mita di sini nih. Mita atau Mandiri Intelligent Assistance, yaitu di Messenger @Bank Mandiri, terus di www.bankmandiri.co.id atau di 0811 84 1000. Kemudian kalau misalkan di digital media, itu bisa, sorry, kalau di digital media itu bisa ke mandiricare@bankmandiri.co.id. Nah, tadi tuh kalau misalkan Mbak siapa tuh tadi yang belum transaksi cuman dia belum laporkan, ini bisa dilaporkan melalui email maupun ke telepon ke 14.000 kalau misalkan belum ada waktu nih datang ke cabang, seperti itu. Nah, kemudian bisa ke Facebook Mandiri Care atau ke Twitter Mandiri Care atau Mandiri Card, atau bisa ke Instagram @bankmandiri. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya nih, aku kemarin dihubungin loh gitu kan oleh Bank Mandiri dari Telegram. Nah, kalau misalkan teman-teman ragu, tadi yang aku bilang, kalau teman-teman ragu, kalau teman-teman di sini udah punya Livin Bank Mandiri, tinggal dibuka Livin Bank Mandiri, sebelum di login ada gambar headset di sebelah kanan atas. Nah, di situ merupakan channel-channel resminya Bank Mandiri. Di luar channel-channel tersebut, itu merupakan channel bukanlah channelnya Bank Mandiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang aku dihubungi oleh Mandiri di Telegram, Mandiri nggak main Telegram, seperti itu. Jadi hati-hati kalau misalkan ada yang menghubungi di luar dari nomor-nomor atau kontak-kontak poin yang ada di sini atau yang terlampir di Livin by Mandiri atau di websitenya atau di website resminya Bank Mandiri. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, lanjut. Nah, di sini untuk alur penanganan pengaduan nasabah itu gimana sih sebenarnya gitu kan? Nah, sebenarnya pada saat menyampaikan pengaduan nih nasabah datang. Pada saat menerima pengaduan atau input pengaduan, kemudian sistem pengaduan komplain masuk ke sistem pengaduan atau komplain sistem. Nah, di sini si unit penyelesai atau pada saat udah penginputan sistem ada tuh orang-orang yang memang khusus untuk menginvestigasi atau membuat keputusan atau unit penyelesai lah gitu. Nah, kemudian di sini sorry, ada update hasil investigasi ke dalam investigasi ke sistem yang sudah diinput oleh unit penerima. Kemudian di situ unit penerima ketika sudah melihat, oh, oke, ada feedback nih gitu kan, langsung menginformasikan hasil investigasi tersebut kepada nasabah, baru nanti nasabah menerima hasil pengaduan. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak kebayang nih, aku kasih lihat yang lebih detailnya lagi, kira-kira seperti ini. Nasabah datang atau melakukan pengaduan melalui cabang, Mandiri Call, sosial media atau surat, itu melakukan channel-channel ini,
nasabah, kemudian kami melakukan pencatatan pada pengaduan. Nah, sistem sistem pencatatan pengaduan itu akan dibaca oleh unit penyelesai. Setelah dibaca oleh unit penyelesai, kita lihat nih, kan di situ ada tuh, apa namanya, kalau di first layer ya, atau first level resolution ya, itu, apa namanya, unit penyelesai sudah memberikan feedback nih, sudah memberikan feedback, masuklah ke si pencatatan pengaduan itu, langsung di-feedback lagi ke, channel-channel tersebut, langsung diberikan kepada nasabah. Namun, kita lihat nih, ada dua case. Misalkan satu, kalau misalkan apa namanya, diterima atau sesuai dengan pengaduan nasabah, berarti udah end dong, udah selesai, udah cash close. Cuma kalau misalkan enggak, ini kok transaksinya aku tuh setoran misalkan 1 juta, tapi kok gagal gitu kan. Pas aku melakukan pengaduan, eh terdebit nih, cuman kok terkredit nih, tapi kok cuman yang masuk ke rekening aku cuman 700.000, kurang 300.000 dong. Nah, barulah kita lapor lagi ke, apa namanya, ke channel-channel tersebut, cabang, Agricol, dan lain-lain, itu, melakukan banding. Mbak, kemarin aku ini 1 juta, udah aku laporin, udah aku melakukan laporan sih, gitu kan. Cuman, yang harusnya masuk 1 juta, tapi yang masuk cuma 800.000, itu gimana ya Mbak, gitu kan. Nah, di situ dilakukanlah banding. Nah, bandingnya ini kita masukkan ke sistem sistem pencatatan pengaduan. Nah, dilihat lagi di sini sama yang penyelesai, dianalisa dan diinvestigasi ulang. Nah, di situ nanti dilihat tuh, oh ternyata benar nih dari elektronik jurnalnya, atau yang kita bilang EJ, itu terlihat nih gitu kan, oh iya bener dia nih, apa namanya, transaksinya 10 lembar 100.000, harusnya 1 juta, tapi kalau misalkan bila kita lihat rekeningnya dari pengaduan, feedbacknya itu dilihat dia cuman masuk 700.000, berarti kurang 300.000, ya udah kita ganti aja ke rekeningnya 300.000 sesuai dengan sesuai yang ada di elektronik jurnalnya. Seperti itu. Nanti masuk lagi, kembali lagi ke alur ini, masuk lagi ke si channel, nanti dari channel-channel ini akan menghubungi nasabah kembali, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya kayak tools-tools pengaduan yang ada di Bank Mandiri itu? Nah, ada 4 di sini, yaitu pertama, kalau untuk yang sekarang ini ada 4, yaitu pertama cara NetBranch, yaitu pengaduan nasabah produk retail, atau di sini user penginputnya atau user penerimanya itu merupakan contact center dan cabang. Kemudian di sini ada Office Automation. Ini Office Automation ini kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pengaduan transaksi terkait dengan mandiri kartu kredit. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, apa namanya, kalau misalkan teman-teman telepon 14.000, itu kan ada bagi dua, apa staf perbankan atau staf kartu kredit, benar nggak? Nah itu nanti akan tuh, apa namanya, setelah kita klik, itu nanti akan di redirect ke tools yang berbeda seperti itu. Jadi makanya ada dividing, ada unit ini memang menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Beda. Nah di sini untuk Office Automation itu pengaduan nasabah produk mandiri kartu kredit. Nah jadi kalau misalkan teman-teman melakukan pengaduan di cabang, nanti teman-teman di cabang pun juga akan memfollow up ke bagian kartu kredit, yaitu di WICC, di region atau di kantornya masing-masing, atau ke contact center. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau ada kartu kredit dari apa namanya, juga bisa melakukan keluhan atau komplain melalui Mandiri Call Center 14.000. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu remedy. Remedy ini di pengaduan nasabah produk wholesale. Produk wholesale itu apa sih? Nah, misalkan transaksi perusahaan ke perusahaan, misalkan transaksi yang menggunakan Kopra Cashlight, Kopra Cashlight atau Kopra Cash Management. Itu kalau misalkan, apa namanya, ada perusahaan ABC nih, perusahaan ABCDEF, dia ini melakukan transaksi menggunakan cash management gitu kan. Terus ternyata dia uangnya belum terkredit nih gitu kan. Ke apa namanya, ke perusahaan rekanan gitu kan. Jadi telepon aja nih ke apa, 1.500 atau 50, itu beda lagi nomornya, dan itu langsung diarahkan ke toolsnya si Remedy. Nah, kemudian di sini Merchant Operation System atau MOS. Nah, ini apa sih? Nah, ini untuk merchant-merchant khusus Bank Mandiri. Misalkan merchant-merchant makanan yang menggunakan edisi Mandiri, terus misalkan branchless bankingnya Bank Mandiri, misalkan kan ada tuh, kalau misalkan teman-teman tahu, di
Di toko-toko ada tuh yang dibilang, oh agen Bank Mandiri, bisa ngambil bisa store tunai, bisa transfer dan lain-lain. Nah itu kalau misalkan teman-teman agen atau teman-teman merchant itu kesulitan, ada keluhan, itu bisa menghubungi kontak center dan nanti akan di-redirect ke merchant operation system gitu. Nah nanti di sini ada nih diingat lagi di kami itu ada 4, yaitu CRM and Branch, kemudian di sini ada Office Automation, ada Remedy sama Merchant Operation System atau MOS. Nah, sebenarnya kalau cara matrix itu gimana sih bentukannya? Bentukannya kayak gini. Nah, terus kalau misalkan non nasabah, misalkan aku nih bukan nasabah, aku nih bisa nggak sih melakukan pengaduan? Kira-kira kira-kira pengaduan apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang bukan bukan nasabah Bank Mandiri? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira produk apa sih yang sebenarnya dia ini bukan bukan produk yang memang diharuskan dia ini menjadi nasabah Bank Mandiri gitu kan. Tapi pada saat gue transaksi gue ada masalah nih gitu kan. Malah nggak bisa digunakan gitu kan. Ini gimana caranya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau ada yang tahu resen aja atau mau coba boleh, feel free kok. Nggak ada? Oke. Kalau misalkan komplain yang untuk bukan nasabah Bank Mandiri itu commonnya atau umumnya itu dilakukan untuk pengaduan e-money. Kan e-money kan bebas ya. Kan kita bisa top up di mana aja. Bisa top up di Indomaret, bisa top up di toko hijau gitu kan atau e-commerce lainnya. Seperti itu. Nah, kan kalau misalkan dia nih bukan nasabah nih gitu kan, toh berarti kan kita nggak bisa ini dong. Berarti kita nggak bisa melakukan melihat dana nasabah. Berarti nasabah ini nggak bisa kita nggak bisa nggak bisa kita tampung dong keluhannya. Oh bisa gitu kan, nanti bisa di sini, di menu ini. Di menu sini untuk non nasabah langsung masuk aja ke case. Nah, tinggal masuk aja ke case, habis itu nanti tinggal diisi aja. Ini sistemnya seperti ini. Ini untuk non customer. Seperti itu. Kalau misalkan untuk nasabah, kita lihat nasabah ini seperti ini tampilannya pada sistemnya. Di situ kelihatan tuh dia punya produk apa, punya produk apa. Jadi nanti tinggal kita lihat kita lihat nih kalau misalkan untuk di single view. Nah, kalau misalkan di single view itu sendiri, si nasabah ini nggak perlu nih data nggak perlu dia nunggu lama. Misalkan kalau single view ini untuk komplain pencatatan ya, untuk komplain atau eh, pencatatan dia kayak cuma ganti kartu, ganti buku tabungan, itu kita lihat di single view. Nah, di sini ada single case sama case. Sebentar ya, aku izin ganti materi, ganti PPT. Sudah ganti ya. Nah, di sini ada 3, yang single view, single case, sama case. Nah, untuk single view itu sendiri digunakan untuk pengaduan yang dapat diselesaikan secara langsung oleh unit penerima atau cabang tanpa perlu ditindaklanjuti ke kantor pusat. Jadi di situ yang tadi yang aku bilang, buat ganti kartu ATM, misalkan buat ganti buku tabungan, itu bisa menggunakan menu single view. Namun untuk single case, kita akan digunakan untuk menginput atau untuk mencatat pengaduan tunggal atau pengaduan single yang memerlukan eskalasi atau tidak dapat diselesaikan langsung oleh cabang atau unit penerima pengaduan. Misalkan, dia melakukan transaksi gitu kan, transaksi di merchant. Nah, kalau misalkan transaksi di merchant tiba-tiba dia terrecord nih, terrecord dia transaksi double gitu. Transaksi double kan nggak bisa dong kalau misalkan orang cabang yang menggantikan langsung, otomatis kan kita harus melalui rechecking dari sistem apakah benar di transaksi double atau tidak, seperti itu. Jadi dari transaksi double itu kita bikin satu pengaduan kalau misalkan satu pengaduan dengan transaksi double. Nah, kemudian di sini untuk menu case ini digunakan untuk menginput lebih dari satu transaksi. Misalkan, kemarin aku
store uang nih di mesin store tarik tunai. Store tarik tunai, terus aku beberapa kali, ada nih tiga kali gagal masuk rekening, tapi uangnya sudah tertelan gitu kan. Itu bisa menggunakan menu case untuk melakukan penginputan eskalasi pengaduan ke kantor pusat seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau standarisasinya seperti ini ya, nanti akan diminta untuk nomor kartunya, nomor rekening, terus nomor resi atau nomor approval kalau misalkan kita, kalau misalkan nggak ada struknya atau nggak ada resinya, itu kita bisa melihat dari sistem kita gitu loh. Nah, kemudian di situ ada nomor ID atau ATM. Nah, kalau misalkan teman-teman transaksi di mesin ATM, itu biasanya suka ada di sebelah kanan atas atau di bawah, pokoknya kemudian misalkan S1A itu untuk ATM, terus S1R itu untuk mesin store tarik tunai, kalau misalkan S1D itu untuk mesin store tunai seperti itu. Nah, itu kita masukkan juga nomor handphone, tapi masukkan nomor handphonenya dengan format 08 sekian, 081 sekian sekian atau 085 sekian sekian. Nah, itu untuk untuk notifikasi atau follow up yang tidak memerlukan di follow up oleh pegawai, tapi hanya bisa bukan hanya sih. Maksudnya tidak diperlukan follow up oleh pegawai, tapi nanti akan diberi notifikasi melalui SMS. Seperti itu. Jadi jangan 62. Kalau misalkan 62 nanti SMS-nya akan diterima kan, nanti nasabahnya bingung. Kemudian tanggal transaksi, nominal transaksi, dan nominal call blank. Seperti itu. Nah, ini contekan ini ya. Kalau ini contekan teman-teman di cabang ya. Kalau misalkan kan kode transaksi itu ada banyak banget. Jadi dari kami, khususnya dari unit aku itu nge-provide nge-provide nih apa aja sih sebenarnya yang perlu kalian input gitu kan. Contekan-contekannya itu apa aja gitu. Nah, di sini agak ini ya, di sini sudah teknis banget, jadi aku kasih lihat aja. Nah, ini di feedback. Misalkan ada feedbacknya nih, udah terkredit tanggal 4 September 2017. Nah, ini untuk kejelasan keputusan hasil dari investigasi dari penyelesai. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman di kantor cabang atau di kantor pelayanan pun juga bisa kelihatan nih, case yang mana aja nih yang sudah di feedback seperti itu. Gitu deh. Nah, kalau misalkan teman-teman juga kalau misalkan teman-teman juga yang tadi aku bilang yang ada catatan atau tanda terima pengaduan, nah di sini ada nih. Misalkan di sini ada nomor registrasi C sekian sekian sekian, misalkan 17 12 12 itu merupakan tanggal tanggal pengaduannya, kemudian 13721 itu merupakan kode cabangnya, kode dari cabangnya. Kemudian di sini 000 sekian 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 itu merupakan kode dari pencatatan pengaduannya seperti itu. Nah, ini nanti akan muncul nih nama, terus jenis nomor ID segala macam, itu akan muncul datanya. Terus di sini deskripsi juga seperti itu. Nah, ini ya istilah-istilahnya. Pertama, kalau misalkan originate itu merupakan pengaduan yang belum terpromot atau pengaduan yang memang belum ini ya. Artinya itu pengaduan yang belum masuk nih ke bucket list atau ke ke embernya kami di kantor pusat gitu. Jadi itu apa aja sih? Maksudnya itu apa aja sih yang case-case apa aja sih yang jenisnya originate. Nah, itu case-case yang dia itu belum dipromot atau belum klik tombol promote yang ini oleh oleh cabang, atau memang dia itu belum tersedia secara sempurna. Seperti itu. Nah, biasanya nanti teman-teman di cabang pun juga nanti akan ternotifikasi kok kalau misalkan ada case-case yang memang dia tuh belum terpromot gitu. Jadi memang untuk meminimalisir resiko SLA yang berkepanjangan, jadi teman-teman di unit pelayanan pun juga akan dapat notifikasi kalau misalkan ada case ini yang belum belum terpromot dengan baik dan benar gitu kan. Tolong dong di follow up hari ini juga agar dia masuk ke bucket list orang kantor pusat agar di follow up seperti itu. Nah, kemudian di sini resolution. Resolution itu merupakan pengaduan telah dikirim oleh unit penerima pengaduan dan masih dalam proses investigasi atau penyelesaian orang unit penyelesaian pengaduan.
gitu. Jadi resolution itu masih dalam SLA ya, misalkan SLA 3 hari kerja, nah dari 3 hari kerja itu statusnya resolution. Kalau misalkan resolution berarti memang masih dalam proses investigasi gitu. Nah di sini untuk feedback, status pengaduan telah diinvestigasi dan diselesaikan atau diberi solusi oleh unit penyelesai. Kayak tadi nih, kalau misalkan si feedbacknya ini, nih, kayak gini, si feedbacknya, mana ya? Nah, feedbacknya ini nih, yang di penyelesaian tanda titik 2 itu feedbacknya. Misalkan feedbacknya itu kredit sekian 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 tanggal sekian. Tuh. Nah, lanjut kalau misalkan sudah di feedback atau misalkan satu sudah diinvestigasi dan sudah diberikan solusi itu teman-teman teman-teman di cabang itu harus mengclose case tersebut. Walaupun case-nya itu belum selesai, tapi untuk status ini karena udah di feedback harus di close case terlebih dahulu karena itu nanti akan muncul atau akan muncul di SLA-nya, sorry, akan muncul di catatan atau di recording pengaduan itu SLA ini udah makan waktu berapa lama sih gitu kan? Sudah sesuai dengan sorry, sudah sesuai dengan apa namanya? Sudah sesuai dengan waktu pengerjaan atau belum? Seperti itu. Nah, status pengaduan itu sudah selesai dan hasil investigasi solusi telah diinformasikan kepada nasabah. Nah, kalau misalkan memang sudah di-close, cuma nasabah belum puas dengan jawaban atau belum merasa dapat solusi, itu langsung kita bikin lagi bandingnya seperti yang tadi. Nah, ini service level agreement. Nah, sebenarnya kenapa sih yang tadi aku bilang, kenapa sih kita harus tepat dan akurat gitu kan? Yaitu sorry, itu mempengaruhi SLA atau service level agreement. Service level agreement atau waktu pengerjaan ya gitu kan. Nah, waktu pekerjaan ini yang pertama itu dipengaruhi oleh satu cancel. Kalau misalkan dia sudah feedback itu nggak boleh di cancel karena loh kenapa di cancel kan sudah di feedback. Kemudian di delete pun juga nggak boleh. Nah, akurasi data yang tepat dan akurat tadi, kalau misalkan dia nggak akurat datanya, kalau misalkan dia inputnya itu nggak tepat, itu nanti akan memakan lagi waktu pengerjaannya. Nah, kemudian banding harusnya selesai di pengaduan awal, ternyata dia salah data gitu kan, salah input gitu kan. Nah, harus banding kembali yang harusnya pengaduan awal. Nah, kemudian di sini pengaduan awal yang harusnya banding. Nah, ini kebalik ya, dia harusnya tadi misalkan dia store tunai 1 juta, cuman rekeningnya itu nggak masuk, cuman uangnya tertelan pada saat mengadu selesai, terus ternyata di feedback kembali 700.000 pada saat banding, harusnya banding tapi malah diinput pengaduan awal lagi, itu nanti akan memperpanjang SLA gitu. Nah, kemudian di sini kualitas inputnya itu nomor HP. Nah, nasabah ini tidak bisa tidak ternotifikasi jika handphone yang diinput nomor handphone yang tadi itu tidak diinput dengan baik dan benar. Nah, di sini untuk kualitas feedback-nya juga penilaian dilakukan oleh unit penginput atas feedback catatan yang sudah case yang sudah diselesaikan. Nah, tadi itu kenapa sih penting? Nah, misalkan pengaduan satu nih gitu kan, dengan service level agreement atau waktu pengerjaan 8 hari kerja. Pada saat create sampai dengan feedback itu tiba-tiba salah satu case nih, wah gitu kan. Di hari kedua salah satu case, terus kemudian masukin lagi dong buat yang baru gitu kan. Nah, itu kan udah makan waktu 2 hari, berarti kan harusnya ada sisa 6 hari kerja maksimum. Kemudian pengaduan keduanya gitu kan, oh sudah salah, udah case-nya salah atau case-nya nggak akurat gitu kan. Akhirnya pengaduannya itu diinput lagi ternyata datanya kurang. Setelah datanya kurang,
ke input lagi nih gitu kan, di hari kedua salah lagi gitu kan. Berarti udah makan waktu berapa? Udah makan waktu 4 hari gitu kan. Udah makan waktu 4 hari, ya udah lakukan lagi pengaduan kembali yang nomor 3. Nomor 3 selesai nih dengan waktu pengerjaan 8 hari kerja. Nah kan yang harusnya selesai 8 hari kerja, dia malah selesai jadi 12 hari kerja. Nah itu yang kita apa namanya yang kita harus hindari gitu. Makanya tepat dan akurat itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi kecepatan seperti itu. Ini do and don'ts-nya. Nah ini untuk lampirannya teman-teman bisa lihat sendiri di apa namanya di modul ya, gitu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan atau tadi ada yang belum aku sampaikan? Anyone? Sudah tersampaikan semua ya? Sesuai dengan materi dan modul ya, Mbak ya? Oke. Bentar. Kak izin bertanya. Boleh. Misalnya kalau saya tiba-tiba nelpon itu 14.000 gitu Kak, itu bebas pulsa nggak ya? Misalnya ada komplain kayak gitu. Nah, kalau 14.000 sebenarnya itu kan masih ini ya, masih masih nggak terbebaskan pulsa. Jadi pulsanya itu masih, oh tunggu, 14.000-nya nelpon ya? Saya yang nelpon mau komplain gitu. Oh, kalau misalkan Mas yang komplain untuk kalau bentar ya. Kalau emas yang komplain ke 14.000 itu dikenakan pulsa seperti nelpon biasa, Mas. Tapi sebenarnya kalau misalkan aku buka-bukaan apa namanya pulsa yang memang sudah dipotong itu pulsanya itu sudah disubsidi berapa persen oleh Bank Mandiri. Jadi sebenarnya yang harusnya memang misalkan 500 per menit. Jadi misalkan ya range-nya ya, misalkan 500 rupiah per menit jadi 250 rupiah per menit. Misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan masnya telepon ke 14.000 itu tetap dikenakan pulsa. Cuman untuk kedepannya ini masih dalam proyek pengembangannya, masih dalam proyek pengembangan nanti teman-teman atau nasabah itu bisa melaporkan ke 14.000 tanpa pulsa hanya menggunakan internet dengan apa namanya dengan menggunakan dengan menghubungi Mandiri Call 14.000 menggunakan Livin by Mandiri gitu. Tapi itu untuk pengembangan kedepannya. Untuk sekarang masih dikenakan pulsa atau biaya seperti itu, Mas. Baik Cukup Kak, menjawab, Mas terima ya? kasih. Terjawab Kak. Sama-sama, sama. Ada lagi? Oke. Nah, ini ya, kalau misalkan if we don't take care of our customer, somebody else will. Jadi sebenarnya kalau misalkan dulu yang aku dapat, yang aku petik ya dari atasan-atasan aku sebelumnya, mereka bilang gini, sebenarnya kalau customer itu mereka punya masalah atau keluhan dan mereka menyampaikan ke kita, itu berarti si nasabah atau customer itu sayang sama kita. Kita anggap aja sayang sama kita. Karena mereka itu menyampaikan hal-hal yang bisa menjadi room of improvement-nya kita. Seperti itu. Kalau misalkan mereka nggak peduli, kalau misalkan mereka nggak sayang sama kita, atau mungkin quote unquote mereka nggak butuh sama kita ataupun kebalikannya kita nggak butuh sama mereka, mereka bisa aja tiba-tiba pindah aja gitu, maksudnya pindahin dana aja gitu misalnya pindahin dana atau pindah perbankan ke tempat lain seperti itu. Jadi intinya kalau aku sih selalu nganggap kalau misalkan oh ada yang komplain nih berarti apa namanya cari nih gitu kan dia kendalanya apa sih gitu kan room of improvement-nya buat kita apa sih sebenarnya gitu. Nah, berarti kan dia masih apa namanya misalkan kita berdua gitu kan kami dan nasabah itu saling membutuhkan seperti itu. Jadi ya kita bilang oh si nasabah ini masih sayang sama kita gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak take care si nasabah, ya orang lain bakal ngambil nasabah kita gitu. Materi dari aku pagi ini sudah habis.
Sekian dan terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Kak, izin nanya. Boleh. Misalkan kalau misalkan orang tua gitu ya, kan dia nggak punya sosmed dan lain-lain, otomatis dia ke cabang kan untuk pengaduan kayak misalkan ke customer service. Nah, nanti misalkan kasusnya itu belum selesai nih di pengaduan pertama itu belum selesai. Gimana cara cabang memfollow up-nya gitu? Apa nanti ditelepon atau bagaimana ya Kak? Karena kayak misalkan orang tua tuh kan kadang kurang ini ya apa? Dari segi teknologi tuh kurang gitu ya. Kan kalau misalkan dikonfirmasi pun kadang dia kayak nanya, "Terus selanjutnya apa terus selanjutnya apa?" Jadi kayak ribet gitu, itu gimana ya solusinya supaya misalkan customer service-nya tuh menyampaikan tuh secara benar gitu? Oke, jadi kita lihat dulu nih, kan bisa orang tua ada 2, orang tua yang menggunakan handphone sama orang tua yang nggak menggunakan handphone, benar nggak? Nah, Bener, Kak. kalau misalkan pengalaman aku di cabang, mmm, kalau misalkan memang dia orang tua, kalau misalkan dia orang tua nih menggunakan handphone, apa namanya, simply kita minta nomornya si orang tua tersebut. Jadi pasti kita nih misalkan, oh dia, si orang tua ini misalkan, apa ya, misalkan kita bisa bilang, oh suaminya baru meninggal, terus misalkan dia mau ada, apa namanya, ada ngurus waris misalkan, ngurus waris. Nah kan maksudnya ada beberapa dokumen yang memang perlu disiapkan kan ya, gitu. Jadi kita minta nih nomor telepon apa namanya, si ibunya ini, dan kita kasih tahu, "Bu, nanti, kami akan ada hubungi Ibu ya terkait dengan dokumen aja yang apa namanya, ini kita kasih list-nya dulu, kira-kira nanti Ibu tanya aja ke kami, kira-kira apa aja nih yang perlu disiapin lagi, selain dari dokumen-dokumen ini. Dan kalau misalkan sudah lengkap segala macam, nanti biar kami hubungi dokumen kekurangannya apa aja." Nah, itu biasanya kalau kami di cabang itu biasanya menghubungi melalui, telepon formal atau kalau misalkan nasabah mengizinkan bisa kita WhatsApp, seperti itu. Itu untuk nasabah yang menggunakan handphone. Cuma kalau misalkan nasabah orang tua yang tidak menggunakan handphone sama sekali, biasanya mereka ini pasti membawa saudara atau, anak saudara atau siapanya gitu kan. Nah, itu kita minta si nomor telepon si yang nganternya ini, gitu. Kalau misalkan sudah minta nomor, minta nomor si yang nganternya ini, itu kita bisa kabarin tapi dengan batas-batas wajar. Dalam artian kita tidak memberikan data-data kredensialnya. Misalkan, "Oh ibu ini untuk case-nya ini, ibu bisa datang ke cabang ya, karena ada beberapa hal yang perlu kami informasikan," seperti itu. Itu kalau misalkan jaraknya dekat. Kalau misalkan jaraknya jauh, kita bisa, nanya nih, "Oh ibu kira-kira bisa datang, ke kami kapan?" Atau kalau misalkan, boleh informasi kira-kira ada nggak, cabang terdekat di dekat rumah ibu, seperti itu. Jadi nanti bisa kami koordinasikan. Gitu sih kalau misalkan pengalaman aku di cabang, Mbak. Cukup menjawab ya? Ya. Iya, Tapi Mas. untuk ngo ta Iya, Kak, ya makasih. tapi Ya, nggak apa-apa Mas, Kak, Bapak, segala macam nggak apa. Aku bebas aja kok, feel free. Manggil nama juga nggak apa-apa. Jadi maksudku selama selama kita diizinkan ya, maksudnya selama kita diizinkan untuk telepon, selama kita diizinkan untuk WhatsApp itu oke banget, gitu. Ada Baik, lagi? Kak. Ada lagi? Oke. Nah, teman-teman di sini aku mau nanya dong kalau misalkan podcast-nya itu nanti kapan ya? Digabung di akhir hari atau per habis sesi ada podcast? Ada yang mau bantu jawab? Di akhir hari, Kak. Akhir hari, Kak. Oh, di akhir hari ya. Jadi gabung materi yang seharian ini baru nanti prosesnya di akhir harinya ya. Betul, Kak.
Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, aku mungkin bisa kembalikan ke Mbak Violeta. Halo Mbak Violeta. Sedang tidak ada tempat. Halo Mbak Vio. Coba aku hubungin dulu ya.